Nah, di sini ada falsifikasi ya. Jadi, falsifikasi itu apa sih? Falsifikasi itu adalah sebuah metode untuk membuktikan atau menduga bahwa argumen tersebut salah. Atau bahasa mudahnya ya kita harus suzon dengan argumen tersebut. Nah, di sini ada note-nya ya. Kalau misalnya dia itu valid, berarti dia false. Terus, kalau misalnya invalid, berarti dia true. Nah, terus di sini ada pembuktian validitas dengan falsifikasi. Jadi yang pertama itu perlu pembuktian nilai true untuk semua interpretasi. Terus yang kedua itu membutuhkan langkah pembuktian yang panjang. Akan lebih mudah membuktikan jika ada satu interpretasi yang menyebabkan nilai kalimat itu salah. Nah, di sini ada contoh soal. Kita ke meja ya, ke Jamboard. Nah, misalnya di metode falsifikasi ini, itu kan berarti kita menyalahkan sebuah argumen ya. Nah, ini kan bentuknya implikasi. Nah, cara biar ini itu salah, itu cuma satu kan. Cuman ininya true, terus ininya itu false yang ruas kanannya. Nah, jadi kita itu ngerjainnya pertama dari yang kanan. Kita harus kita duga yang kanannya itu false dulu, ya kan? Nah, jadi di sini biar yang kanannya itu false gimana sih? Jadi P-nya itu kita masukin nilainya itu true, dan Q-nya itu kita masukin nilai false. Jadi kan dia true ke false itu nilainya false ya. Nah, ini udah bener nih kan. Terus tuh yang di kirinya itu nilainya harus true. Berarti ininya true, P-nya kan kita nganggep P-nya true, terus Q-nya false. Nah, true ke false itu hasilnya bakalan false kalau diimplikasiin. Terus tuh ini false, implikasi false, hasilnya dia bakal true. Jadi apa nilai argumen ini? Nilai argumen itu valid. Nah, terus di sini ada kita atasin. Nah, ada P implikasi Q, lalu diimplikasikan negasi P, implikasi negasi Q. Nah, terus kayak tadi, itu ini harus bernilai true, ininya bernilai false. Nah, biar yang ruas kanan ini bernilai false, itu kita mengandaikan P-nya itu false dan Q-nya itu true. Karena di sini negasi P-nya, berarti negasi false itu kan true. Terus di sini Q-nya itu kan true, berarti negasi Q itu false. Nah, true ke false itu kalau diimplikasiin kan hasilnya false ya. Nah, terus kita pindah ke ruas kirinya. P-nya itu false. Dan Q-nya itu bernilai true. Kalau diimplikasiin, false ke true, itu nilainya true. Nah, true implikasi false itu nilainya false. Karena ini kan diimplikasiin. Berarti dia nilainya apa? Dia nilainya invalid karena false. Jadi karena kemarin tuh kan banyak yang masih bingung gitu. Katanya Kak, falsifikasi itu dia bakal valid kalau misalnya nilainya itu false. Terus bakal invalid kalau misalnya nilainya itu true. Nah, di sini yang tadi ini tuh kan nilainya true. Tapi kok bisa valid? Nah, terus yang di sini tuh kan nilainya false. Duh, sorry. Terus kenapa dia itu invalid? Ini, sorry guys. Harusnya false. Nah, jadi gini. Kita misalkan pakai pengandaian gitu ya. Berandai-andai dulu. Misalnya ada sebuah argumen Pak Naura adalah anak yang pandai. Misalnya ada argumen ini gitu ya. Nah, Naura adalah anak yang pandai ini, itu kan punya dua nilai gitu ya. Bisa true, bisa juga false. Nah, terus kan metode falsifikasi itu berarti metode menyalahkan. Jadi kita itu harus menduga bahwa argumen yang ini itu nilainya salah. Kita duga ini nilainya salah. Berarti kita menduganya
Naura itu bukan anak yang pandai. Naura bukan anak yang pandai. Nah, terus di sini agar Naura ada argumen Naura adalah anak yang pandai ini, itu untuk bisa bernilai valid, itu berarti kan argumen yang ini itu harus salah kan? Argumen ini itu harus salah supaya dia bernilai valid. Lalu dia itu bernilai invalid kalau misalnya argumen yang ini tuh benar. Nah, Kak, kok ini dia false nilainya valid terus dia nilainya invalid. Jadi ini nilai yang di sini tuh true sama false itu bukan nilai yang ini. True-nya itu adalah nilai pengandai sama pengandaian kitanya. Ngecun nggak? Ini kan sama-sama false. Maka dia nilainya valid. Terus ini dia bernilai invalid kalau misalnya ininya true gitu kan. Berarti invalid. Nah, dia jadi true sama false itu kesesuaian antara dugaan kitanya gitu. Jadi bukan nilai ininya ya. Nah, gitu sih. Sampai sini tambah bingung apa tambah ngerti nih? Kalau misalnya masih bingung, coba diputar ulang lagi ya. Atau kalau misalnya udah diulang-ulang nih, aduh kak masih bingung, bisa tanya di grup ya. Atau bisa chat kakak-kakaknya. Itu tanya aja nggak apa-apa kakak-kakaknya. Nah, jadi lumayan lama juga videonya. Kita hapus dulu. Jadi gitu aja dari saya sama Kak Zidannya. Saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.